Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Lalu Hambali, calon guru penggerak angkatan 2 Kabupaten Lombok Tengah, instansinya SMP Islam At-Tamimi Kampung Bahansat. Tidak terasa kita sudah sampai kepada modul 2.1, bahwa modul ini berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodir seluruh kebutuhan murid. Dilihat dari kesiapan belajarnya, minatnya, dan profil belajar murid itu sendiri. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu juga disebutkan bahwa serangkaian keputusan yang dibuat oleh guru yang masuk akal. Keputusan-keputusan tersebut terkait dengan, pertama, kurikulum yang memiliki tujuan yang jelas, tujuan pembelajarannya yang jelas, kemudian guru merespon atau mengakomodir kebutuhan belajar muridnya, kemudian bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian manajemen kelasnya yang efektif dan penilaian yang berkelanjutan. Itu merupakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Tentu pertama kali di awal itu yang harus kita lakukan sebagai seorang guru maupun sekolah itu adalah asesmen. Asesmen itu berupa pertanyaan-pertanyaan, kemudian berupa angket dan sebagainya. Tentu apa yang mau kita lihat dari asesmen itu? Pertama, kesiapan daripada belajar murid atau readiness-nya. Kemudian yang kedua, bagaimana minat dari murid kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana profil belajar mereka. Nah, kemudian kenapa hal itu sangat penting? Yang perlu kita sebagai seorang guru mempertimbangkan hal-hal ini. Yang pertama, guru itu perlu menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dari awal. Kenapa? Karena kalau kita tahu tujuan kita dengan jelas, maka bisa kita ukur sejauh mana keberhasilan daripada pembelajaran yang telah kita lakukan. Kita harus sadar sebagai seorang guru. Kita harus bertanya pada diri kita, apa yang akan dipelajari hari ini. Dengan tujuan yang jelas tersebut, kita bisa memeriksa bagaimana pemahaman daripada siswa kita, karena kita sudah tahu tujuan kita dari awal. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita memeriksa pemahaman murid kita? Tentu banyak cara. Bisa dengan pertanyaan-pertanyaan, tidak hanya sekedar tes tulis saja. Bisa dengan pertanyaan, dengan kerangka poster, dengan menulis. Masih banyak lagi penilaian atau cara mengecek pemahaman murid kita tanpa tidak hanya dengan menggunakan tes tulis saja. Kemudian bagaimana kita melibatkan siswa? Tentu sebagai seorang guru kita harus tahu bagaimana penilaian formatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan murid kita dalam belajar. Misalkan kita tahu bahwa setengah atau seperempat dari murid kita itu telah menguasai materi yang akan kita berikan minggu depan. Maka
ya kita bisa mengubah rencana pembelajarannya agar lebih sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian memberikan informasi bagi perencanaan yang akan dibuat oleh guru. Jadi kita berikan informasi kepada murid kita, bagaimana prosesnya, kemudian apa yang harus dilakukan, kemudian tugas-tugasnya bagaimana, supaya mereka juga memiliki gambaran bahwa pembelajaran itu nanti modelnya seperti ini. Kemudian setelah kita tahu kebutuhan belajar murid kita, kemudian pembelajaran diferensiasi itu kita rencanakan dalam bentuk RPP berdiferensiasi. Artinya RPP berdiferensiasi ini bukan RPP yang baru, melainkan ada proses yang tergambar di dalam kegiatan kita dalam merencanakan itu, bahwa tujuan yang mau kita capai itu jelas dari gambaran proses pembelajaran yang mau kita lakukan. Oleh karena itu strateginya bagaimana? Strategi dalam pembelajaran diferensiasi itu ada 3. Yang pertama, kita mendiferensiasikan kontennya, atau fokus kepada materi pembelajarannya. Kemudian ada mendiferensiasikan prosesnya, fokus kepada bagaimana pelaksanaan pembelajarannya, dan mendiferensiasikan produk atau mendiferensiasikan hasil yang mau kita capai dari tujuan yang mau kita inginkan. Itu merupakan strategi daripada pembelajaran berdiferensiasi. Oleh karena itu, bagaimana sekarang ini kaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Sebagaimana yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus tahu seni bagaimana caranya mendidik, karena yang kita didik di sini adalah manusia. Sementara tukang ukir itu adalah, yang dia ukir itu adalah benda mati. Sementara kita adalah manusia yang hidup, yang perlu kita tahu bagaimana seninya mendidik manusia. Oleh karena itu, mari kita sebagai seorang guru harus tergerak, kemudian menggerakkan. Salam guru penggerak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.